Oke, saya bukanya. Monggo, Mbak. Saya silakan. Bisa bisa di share, Bang. Sudah kelihatan ya layarnya, Mas Bapak. Sudah, Jov. Ya, izin langsung saya mulai atau bagaimana, Pak? Nunggu sampai nih. Saya kira Oh udah bisa ya, dimasukkan tuh, Mas. izin saya mulai ya, Pak. Iya, monggo, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin pada sore hari ini, teman-teman dan Bapak Anas, kelompok kami sore hari ini akan mengangkat soal ada sebuah konsep yang bernama perdagangan karbon atau carbon trading yang dalam dalam lingkup mitigasi perubahan iklim hingga bagaimana dinamika pasar carbon trading ini di global dan Indonesia. Baik, mungkin kita masuk ke sebelumnya kami mengambil ada beberapa referensi. Kita mengangkat ada 5 referensi yang di sini. Yang pertama itu adalah Indonesian Carbon Trading Handbook. Kemudian yang kedua ada penelitian tentang perdagangan karbon. Yang ketiga eh, ada laporan dari IDX Karbon di bulan Juni 2026. Kemudian ada juga penelitian mengenai tinjauan hukum dalam perdagangan karbon kredit dari Universitas Indonesia, dan yang terakhir itu adalah laporan tahunan 2026 dari Lindung Hutan. Kemudian masuk yang pertama, eh, apa konsep sebenarnya dari carbon trading ini? Mungkin kita bisa berangkat dari definisinya dahulu, yaitu carbon trade. Karbon di sini itu berarti sebuah emisi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dalam proses produksinya. Kemudian trade di sini adalah sebuah perdagangan. Jadi perdagangan emisi perdagangan emisi, jual beli emisi yang diberi. Jadi ada sebuah kuota yang diberikan oleh pemerintah terhadap batasan emisi tiap-tiap perusahaan untuk melakukan produksinya. Jadi setiap produksi itu kan menghasilkan emisi karbon yang berupa gas yang mereka ini terlepas bebas ya ke atmosfer, dan itu setiap perusahaan itu memiliki batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi definisi intinya itu adalah uh, aktivitas jual beli hak emisi gas rumah kaca atau tradable emission rights antar perusahaan yang memiliki mekanisme di sebuah pasar. Jadi eh, ada gambarannya, misalnya bisa dilihat di layar ini adalah contohnya adalah pabrik A. Pabrik A ini memiliki emisi produksi mereka yang lebih kecil dari batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian berbanding terbalik dengan pabrik B, di mana pabrik B ini memiliki
emisi gas dari produksi mereka ini lebih besar dari batas yang diberikan oleh pemerintah. Dan maka di sini kan pabrik B ini sudah melewati batas pemerintah yang sudah diatur dan apabila mereka melewati itu kan bisa diberi warning oleh pemerintah. Maka dari itu tapi kan dalam produksinya itu setiap perusahaan itu kan memiliki kapasitas produksi dan kebutuhan produksi yang berbeda-beda. Maka dari itu apakah mereka ketika sudah melewati batas emisi produksi yang mereka keluarkan, apakah mereka yang tidak bisa melakukan produksi lagi? Jawabannya tetap bisa, yaitu dengan membeli batas emisi yang dimiliki oleh pabrik A di awal tadi. Karena pabrik A tadi kan memiliki emisi yang lebih sedikit, sedangkan dari kuota yang diberikan. Jadi kuota yang masih ada dari pabrik A itu kuota emisinya dijual ke pabrik B untuk pabrik B melakukan produksi kembali. Dan kemudian dalam pasarnya jual beli kuota emisi ini tadi itu juga memiliki dua pasar, yaitu ada yang pertama itu pasar cap and trade dan yang kedua adalah carbon offsetting. Pasar cap and trade di sini adalah seperti yang di awal tadi, setiap perusahaan kan diatur oleh pemerintah, produksinya itu memiliki batas tertentu. Dan di sini diatur oleh pemerintah melalui peraturan presiden dan sini perusahaan itu wajib untuk mengikuti aturan tersebut. Dan ketika ada sebuah perusahaan yang memiliki emisi produksi yang lebih besar, maka perusahaan tersebut harus membeli kuota emisi dari perusahaan lain yang memiliki emisi produksi lebih kecil. Kemudian yang kedua ini adalah pasar sukarela atau carbon offsetting. Di sini adalah mekanisme sukarela CSR atau SG melalui proyek penerapan karbon. Jadi bedanya dengan yang pertama itu ketik perusahaan yang pertama itu di kasus yang pertama pasar yang pertama itu kan perusahaan harus melakukan jual beli langsung dengan perusahaan lain. Sedangkan yang kedua ini bedanya untuk perusahaan-perusahaan yang memang emisi karbonnya itu mereka menghasilkan lebih sedikit, mereka kan memiliki sisa kuota. Nah, sisa kuotanya itu bisa dijual bebas ke pasar karbon ini tadi untuk dibeli perusahaan-perusahaan lain secara bebas. Sebagai pengantarnya itu tadi, kemudian kita masuk ke latar belakang dari carbon trading ini. Carbon trading ini kan berangkat dari krisis iklim yang sudah lumayan lama dibahas di dunia, di mana suhu bumi ini kan memanas karena emisi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu ya di dunia ini. Kemudian para aktivis lingkungan, para orang-orang yang mengamati lingkungan itu mencoba mencari solusi, terutama kan penghasil emisi gas yang lumayan besar itu dari pabrik-pabrik yang melakukan produksi di seluruh dunia. Tapi mau tidak mau karena mereka ini kan juga salah satu penggerak ekonomi dunia, makanya mereka harus mencari solusi lain untuk mengatasi bagaimana emisi ini di atas, bagaimana emisi ini bisa dibatasi dalam melakukan produksi mereka. Maka dari itu, eh, United Nations itu membuat sebuah organisasi, ada namanya itu organisasi UNFCCC. Pada intinya organisasi tersebut itu melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana mengatasi masalah iklim ini. Dan dari situ, dari perkumpulan itu, muncullah sebuah komitmen global yang dinamakan Target Nationally Determined Contribution atau NDC. Singkatnya, NDC ini adalah perusahaan-perusahaan ini tadi kan dikumpulkan oleh United Nations ini tadi, kemudian mereka ini membahas target pengurangan emisi dari setiap perusahaan yang ada di dunia. Jadi setiap negara ini kan memiliki sumber daya yang berbeda, sumber daya alam yang berbeda, manusia yang berbeda, kemudian kondisi ekonomi dan industri yang berbeda. Nah, menyesuaikan hal tersebut, mereka ini menetapkan target untuk masing-masing perusahaan melalui NDC ini. Jadi setiap perusahaan ini harus sebisa mungkin itu memenuhi target NDC tersebut. Dan ini diluncurkan ketika ada perkumpulan yaitu Paris Agreement. Ternyata setelah memunculkan konsep tersebut muncullah hambatan dari masing-masing negara setelah penerapan tersebut, yaitu ada hambatan ekonomi, di mana ternyata seperti yang kita ketahui sustainability ini kan sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, di mana penerapan sustainability ini kan memiliki biaya yang sangat tinggi dalam infrastrukturnya. Dan ternyata untuk beberapa negara hal ini tuh malah membebani ekonomi makro dari negara mereka.
Dari sinilah berangkat ada solusi yang ditemukan oleh United Nations ini tadi, dari perkumpulan negara ini tadi, yaitu menghasilkan carbon trading itu tadi. Jadi ketika ada perusahaan yang memang dia itu melakukan produksi menghasilkan emisinya itu lumayan banyak, mereka itu tidak harus mengurangi produksi mereka, tidak harus membatasinya, tapi bisa membeli emisi kuota emisi dari perusahaan lain yang memiliki emisi lebih sedikit. Kemudian dari analisis Environmental Defense Fund atau EDF itu juga membuktikan bahwa pasar karbon global ini dapat memangkas biaya mitigasi iklim hingga 300 hingga 400 miliar USD selama 2020 2020 sampai 2035. Next ya. Kemudian ini historis dari perjalanan evolusi perdagangan karbon, di mana ini muncul sebenarnya sudah dari tahun 1967. Ini baru muncul pemikiran saja atau teori, di mana lahir sebuah konsep yaitu flexible regulation yang pertama kali diuji coba itu di Amerika Serikat melalui sistem cap and trade pertama. Kemudian mereka ini United Nations yang sudah dijelaskan tadi, mereka itu pertama kali melakukan perkumpulan itu di Kyoto, Protokol Kyoto. Di sini lahir instrumen Clean Development Mechanism dan Joint Implementation untuk pembagian negara-negara yang mengikuti konferensi tersebut. Kemudian selanjutnya pertemuan selanjutnya itu ada di Paris Agreement, di mana ini membuka 6 era baru kerja sama antar negara melalui ITMO atau International Transfer Mitigation Outcomes. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, muncul lagi yaitu COP26 Glasgow. Ini adalah sebuah panduan, sebuah buku panduan atau rulebook pasar karbon yang disahkan secara resmi, sudah menjadi standar perdagangan internasional perdagangan karbon ini yang sudah terintegrasi. Kemudian ini adalah tolak ukur global atau kondisi ideal dan valuasi pasar. Jadi carbon trading ini kan bukan pertama muncul di Indonesia, tapi munculnya mereka itu di Eropa. Dan di sini Eropa ini karena mereka yang pertama kali mencetuskan ini, kemudian membahas ini secara serius, dan Eropa itu kan salah satu pemimpin industri di dunia untuk beberapa industrinya. Nah, maka dari situ Eropa ini menjadi tolak ukur dalam penerapan carbon trading ini. Di sini European Union Emission Trading System atau EU ETS itu mereka ini menjadi standar dari global. Harga karbon yang tinggi ini secara paksa mendorong efisiensi dan dekarbonisasi industri Eropa. Mekanisme ini telah berevolusi menjadi pilar green economy dunia. Jadi Eropa ini menjadi contoh dan acuan bagi negara-negara lain untuk melakukan carbon trading karena Eropa itu men-set harga karbon trading per tonnya itu saya tadi riset itu sekitar 1,6 juta per tonnya. Ini sangat berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana Indonesia itu masih di range harga sekitar 30.000 hingga 65.000 per tonnya. Dengan seperti itu, dengan Eropa ini kan yang menerapkan biaya yang lumayan tinggi untuk carbon trading, maka dari itu perusahaan-perusahaan di Eropa ini mau tidak mau itu mereka harus mencari bagaimana menemukan efisiensi dalam produksi mereka. Maka dari itu Eropa menjadi contoh. Kemudian dalam pasar carbon trading ini sendiri di tahun 2019 itu market dari carbon trading ini dari seluruh dunia itu mencapai 215 miliar dan dalam kedepannya ini masih memiliki potensi yang sangat luas dan potensi pertumbuhan yang lumayan tinggi yaitu sekitar 30,7% per tahun yang apabila diproyeksikan sampai di tahun 2027 itu mencapai 2000 bisa sampai mencapai 2.400 miliar US dollar. Dari sini kemudian pasar ini kan masih bisa dikembangkan lagi berarti. Eh, Pasar dari carbon trading ini kan masih luas dan masih bisa diperkembangkan lagi, terutama di Indonesia. Dan untuk slide selanjutnya ini menjelaskan tentang pasar Indonesia akan dilanjutkan oleh Mas Ridwan. Ya, terima kasih. Jadi kita ke konteks Indonesia. Jadi kan kita selalu digembar-gemborkan ya dari dulu ya bahwa Indonesia memiliki kekayaan hijau yang sangat besar, potensi karbonnya juga besar. Dari data yang kita miliki, ada sekitar 126 juta hektar hujan hutan tropis yang kalau dikonversi dengan menggunakan nilai yang digunakan di Eropa tadi, nilainya hampir 8.000 triliun kredit karbon yang bisa kita berikan.
Nah, di masa lalu kita berpikir bahwa kita itu hanya akan menjadi supplier saja, gitu, hanya menjadi yang punya kredit karbon karena tidak mengelola itu. Tapi di masa depan kita nantinya bisa lebih agresif untuk menjadi penghubung dan menerapkan pasar keuangan domestik secara mandiri. Jadi tidak hanya menjual, kita juga melakukan carbon trading di dalam industri kita sendiri. Sehingga harapannya kita dapat mendukung Paris Agreement tadi, masalah Nationally Determined Contribution atau NDC tadi. Next, Mas. Nah, berkaitan dengan Kalau ada suaranya ya. izin, Pak. Ada Pak, Suara saya suaranya masuk suaranya di sini, di tempat saya. kurang jelas. Kalau kurang jelas, Ya. Di tempat yang lain suaranya keluar. Jelas, Gitu. Pak. Jelas, Pak. Suaranya jelas, Pak, di tempat saya, Pak. Saya nggak ada suaranya belas sih. Apa ya? Di sekarang terdengar, Pak Anas? Prof. Anas? Ini ada suara. Oh, baik. Ya, saya lanjut ya. Jadi setelah pertemuan di Paris Agreement tahun 2015, kemudian di Glasgow tahun 2021, Indonesia juga sudah secara agresif ya, langsung mengeluarkan beberapa peraturan perundangan untuk menuju ke apa yang disepakati di dalam Paris Agreement, yaitu membuat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 terkait dengan pajaknya dulu nih, diatur pajak dan tarifnya. Gitu. Kemudian Perpres tahun 2021 terkait dengan aturan penyelenggaraan carbon trading. Kemudian disusul dengan tahun 2023 itu membuat IDX Carbon atau bursa efek karbon. Oke, next. Nah, sebelum penggunaan IDX Carbon itu sebetulnya Indonesia sudah pernah melakukan trading. Jadi ada beberapa macam trading ya. Salah satunya kan trading karbon itu tidak melalui lembaga sebelum ada IDX Carbon. Begitu dibuat IDX Carbon, diharapkan semua transaksi itu terlihat di IDX Carbon. Untuk apa? Untuk melacak proses pergerakan transaksi, kemudian termasuk nilai pajak gitu-gitu untuk rekornya Indonesia. Nah, tapi di PT Rimba Makmur Utama ini sebelumnya sudah melakukan trading dari tahun sebelum IDX Carbon itu dibuka. Mereka sudah mengkonversi ya, mencegah deforestasi 150.000 hektar, serta menjual 1,5 juta kredit karbon per tahun. Kemudian di PLN juga sudah mencoba untuk melaksanakan skema cap and trade, tapi ada beberapa proyek PLN yang akhirnya terrecord di IDX Carbon. Total proyek yang terrecord di IDX Carbon dan menghasilkan kredit karbon itu saat ini hanya ada 10 proyek. Seperti PLT Batubara, PLT Naga Uap, kemudian macam-macam, saya lupa. Nanti saya coba sampaikan lagi. Kemudian fasilitas pasar, nah ini implementasi yang paling baru IDX Carbon di Indonesia. Next, Mas. Nah, ketika kita membicarakan tentang perdagangan karbon, berarti pasti akan ada benefit di dalamnya. Yang pertama terkait dengan lingkungan. Dengan adanya benefit karbon perdagangan karbon, kita berharap bahwa penurunan emisi gas rumah kaca secara absolut dan terukur, serta memberikan pendanaan bagi perlindungan biodiversitas. Kemudian memberikan aliran pendapatan baru. Jadi sebetulnya yang sangat diuntungkan sih menurut saya harusnya negara kita ya, karena memiliki objek pajak baru dari ekspor dan pembelian kredit karbon. Kemudian teknologi memberikan insentif pada teknologi yang bersih lingkungan, dan yang penting adalah sosial. Jadi kita menghasilkan kualitas udara yang baik sehingga hak-hak manusia untuk mendapatkan udara yang bersih itu bisa dipenuhi. Oke, next. Nah ini mungkin dari tahun 2023 sampai 2026 ini saya capture dari laporan IDX Carbon tahun 2026, bisa kita lihat bahwa jadi kalau kita bilang jual beli, kita lihatnya di marketplace yang ada di kolom ketiga. Jadi di marketplace itu adalah proses jual beli yang membeli karbon di tahun 2026 bulan Juni itu hanya senilai 40 juta saja, atau ekuivalen dengan 529 ton CO2 ekuivalen. Kalau dibandingkan dengan Eropa tadi yang sampai bermiliar-miliar USD, kita pikir masih jauh sekali ya. Nah ini adalah sebuah refleksi bagaimana kondisi Indonesia ini sebetulnya sudah memiliki regulasinya, tapi pengaplikasiannya ini masih sangat minim. Bahkan negotiated market itu kan menunjukkan pasar yang saling bernegosiasi ya. Jadi ada yang butuh, ada yang enggak gitu ya.
Nah, itu sampai 0, tidak ada yang bertransaksi. Oke, next, Mas. Nah, di dalam peraturan perundangan sudah disampaikan adanya reward and punishment. Tapi mungkin ketidaktegasan dari penerapannya itu menyebabkan jangan di tempatnya penerapan carbon trading tadi. Nah, sudah ada sebetulnya ya mekanisme reward dan punishment di dalam perundangan dan secara umum. Apabila kita memiliki emisi yang kurang dari batas, misalkan emisi kita kurang dari batas atas ya. Jadi perusahaan itu memiliki cap. Cap itu adalah batas karbon yang minimal yang ditetapkan untuk produksi perusahaan tersebut. Jadi misalkan dia memproduksi lebih kecil, dia otomatis memiliki kredit yang bisa dijual. Jadi perusahaan memiliki surplus kuota yang bisa dijual menjadi uang tunai. Kemudian punishment-nya kalau melebihi itu, perusahaan yang tidak memiliki kredit atau menggunakan kredit berlebih, ini dipaksa untuk membeli kredit karbon sehingga mengeluarkan biaya bertambah yang akan menyebabkan ya pilihannya kan dia harus membeli atau mengefisiensikan karbon release tadi. Nah, ini diharapkan ketika terjadi carbon offsetting, ini ada carbon offsetting ya namanya. Carbon offsetting seperti ini diharapkan akan terjadi keadilan dalam penggunaan dalam pelepasan emisi ke lingkungan. Oke, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Iva. Terima kasih, Mbak. Baik, yang selanjutnya analisis kritis benturan paradigma filosofis. Nah, di sini terdapat benturan paradigma perdagangan karbon Yang keras, Mbak. menjembatani Mbak. sekaligus gimana Pak? Apakah sudah jelas? Gimana Mbak. Pak? Apakah sudah jelas? Oh, jelas saya volumenya tak gedein. Dan Terdapat benturan paradigma perdagangan karbon ini menjembatani sekaligus membenturkan adanya dua dunia yang bertolak belakang antara kepentingan kelestarian alam versus dengan ambisi kapitalis meraup margin keuntungan. Paradox license to pollute, terdapat resiko moral yang dimana korporasi raksasa dari negara kaya hanya menjadikan kredit karbon sebagai alat untuk terus melakukan polusi di hulu dengan cara yang membayar dosa melalui pembelian karbon murah dari adanya negara berkembang. Kemudian komodifikasi alam, hujan, dan lautan berisiko tidak lagi dilihat dari entitas ekosistem yang utuh, melainkan direduksikan menjadi sekadar komoditas penyerapan karbon yang diperdagangkan nilai di bursa. Selanjutnya, nah ini gambar mengenai tantangan tata kelola metafora gunung es. Pada bagian yang putih itu terlihat di atas permukaan melambangkan klaim perusahaan, misalnya di situ terdapat net zero emission yang sering dicantumkan dalam laporan tahunan. Nah, klaim ini nih mudah untuk dilihat oleh publik. Namun di bawahnya itu, di bawah garis yang putus-putus itu terdapat tantangan yang jauh yang lebih besar dihadapi. Yang pertama terdapat benturan antara hukum publik dan mekanisme pasar. Lingkungan merupakan kepentingan publik yang harus dilindungi, akan tetapi harga karbon banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Untuk yang kedua, adanya resiko greenwashing, yaitu ketika perusahaan mengklaim telah mengurangi emisi padahal pengurangannya belum benar-benar terjadi atau bahkan terjadi perhitungan ganda. Nah, karena adanya hal tersebut dibutuhkan sistem MRV atau Measurement, Reporting, dan Verification yang kuat dan independen yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap pengurangan emisi ini benar-benar terjadi, dapat diukur, dilaporkan, dan diverifikasi secara transparan. Selanjutnya, hambatan implementasi perdagangan karbon di Indonesia. Hambatan yang pertama ini berupa beban biaya transisi
Untuk beralih teknologi yang lebih ramah lingkungan, perusahaan memerlukan adanya investasi yang besar, sehingga perusahaan ini memerlukan investasi yang besar sehingga menjadi tantangan terutama pada industri yang masih berkembang. Untuk yang kedua, dari kualitas kredit karbon yang di Indonesia ini masih menjadi perhatian. Tidak semua kredit karbon benar-benar mencerminkan pengurangan emisi yang nyata, sehingga kredibilitasnya perlu untuk terus ditingkatkan. Untuk yang ketiga, resiko license to pollute, yaitu ketika perusahaan terlalu bergantung pada pembelian kredit karbon dibandingkan pengurangan emisi dari adanya aktivitas operasionalnya sendiri. Yang keempat, posisi Indonesia saat ini lebih dikenal sebagai pemasok proyek karbon seperti proyek berbasis hutan dan belum menjadi pusat perdagangan karbon yang kuat. Selain itu, semua tantangan tersebut dipengaruhi oleh kesiapan lembaga dan SDM, koordinasi antara lembaga seperti ESDM, KLHK, OJK, dan BEI, serta kapasitas pengawasan masih perlu diperkuat agar sistem perdagangan karbon ini dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya, sebagai kesimpulan untuk menuju net zero emission, lane pertama, penegakan hukum yang tegas, regulasi mengenai emisi dan pajak karbon harus diterapkan secara konsisten agar semua pelaku industri mematuhi aturan. Untuk yang lane kedua, membangun sistem data yang kredibel melalui MRV. Data yang akurat dan transparan sangat penting untuk mencegah manipulasi dan peningkatan kepercayaan terhadap perdagangan karbon. Untuk yang lane ketiga, pengurangan emisi secara langsung dari sumbernya, yang mana perusahaan tidak boleh hanya mengandalkan kredit karbon, akan tetapi juga melakukan inovasi yang efisien agar emisi tersebut benar-benar berkurang. Jadi perdagangan karbon merupakan alat yang dapat membantu mencapai target net zero emission, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada 3 hal: regulasi yang kuat, sistem pengawasan yang kredibel, dan komitmen yang nyata untuk mengurangi emisi. Baik, demikian pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami buka diskusi. Moga menarik nih karbon nih. Indonesia itu produsen karbon terbesar ya, atau malah berkurang? Pastinya enggak lah. Potensi kredit karbonnya besar, Prof. Cuma jadi kemarin saya baru hari Kamis kemarin ya, saya ada pertemuan masalah sertifikasi ESG tadi, MRV. Jadi saat ini yang bisa mensertifikasi itu memang hanya beberapa perusahaan. Satunya kemarin perusahaan dari Jerman itu mengatakan bahwa Indonesia punya potensi yang besar, tapi untuk pengurusannya itu layer administrasinya itu sangat berjenjang. Rumit ya. Sangat rumit, Pak. Jadi jadi saat ini yang terdaftar di dalam IDX Karbon. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki PLT dari panas bumi gitu ya, sebenarnya kan itu menghasilkan listrik, kemudian dia memiliki cap itu batas emisi yang bisa dikeluarkan. Nah, sebagian besar dari mereka proyek itu sudah terdaftar dan bisa menjual karbon. Jadi ketika misalkan emisi karbonnya itu lebih rendah, dia memiliki karbon kredit untuk dijual. Tapi hingga saat ini dari tahun 2023 baru 10 proyek yang terdaftar. 10 proyek itu sebagian besar PLT batu panas bumi, kemudian ada pengelolaan sampah yang dari RDF rorotan itu, kemudian ada juga yang pemanfaatan limbah pabrik untuk biogas co-firing. Nah, kita mungkin pas dijelaskan saat itu adalah yaitu untuk mengurus ini itu prosesnya itu bisa hampir 3 tahun.
Oh, Sehingga lama ya. proses pergerakan akselerasinya itu sangat lambat, Prof. Itu Itu untuk proyek besar, apalagi yang kecil itu. kayak belum merusak paten ya. Betul, betul, Prof. Memang kredit karbon itu seperti mengurus hak paten. Kemudian dia berhak menjual itu hanya selama berapa tahun saja. Kemudian setelah itu dia harus dilakukan audit lagi, diaudit Oh, ulang. nggak bisa ya, nggak bisa selamanya ya. Tidak bisa permanen, Prof. Jadi kayak ngurus ISO. Betul, betul, kurang lebih Iya, seperti itu. iya. ISO nggak. Lalu itu kan kita trading itu yang dijual apanya tuh Mas Irwan? Jadi mereka itu menjual ton CO2, kredit karbonnya itu dikonversi menjadi volume ton CO2. Mungkin di back ke itu, Mas, ke yang IDX karbon tadi, Mas. Yang di Yang PPT atau yang di yang web? di PPT, Mas. Yang di PPT. Bentar, Mas. Mana tadi? Ini, Mas. Ya, sebetulnya sangat sederhana, Prof. Jadi dia itu hanya menjual total volume saja. Volume ton CO2 ekivalen yang disediakan oleh kredit karbon itu yang dibeli berapa. Jadi hanya menjual ton CO2 saja. Tapi nilai itu kan tidak terlihat ya, tidak ada fisiknya. Itu hanya Ya. boleh diperjualbelikan bagi yang memiliki sertifikat kredit karbon. Kalau di Indonesia namanya SPEGRK, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca. Itu yang beli rata orang Eropa ya. Betul. Eropa ya. Jadi pembelinya orang Eropa karena di Indonesia sendiri kan penerapan penerapan kredit karbon itu sangat ya, tidak kaku ya. Bahkan pajak karbon yang rencana diterapkan di tahun 2026 itu masih belum bisa berjalan. Jadi tahun 2021 Indonesia sudah menerapkan pajak karbon, tapi hingga tahun 2026 itu belum diimplementasikan. Menteri Purbaya infonya mau mengimplementasikan di bulan Juni ini, tapi kalau melihat pergerakannya sekarang, kayaknya sih masih belum, Bro. Iya, bukan masalah Indonesia ini. Ya, bukan masalah sih. Masalah yang ya apalagi sekarang terus bola negara. Ya. Itu kalau Eropa beli itu lalu untuk apa? Lalu mereka membuat industri karena di sana banyak industri industri yang memang mengeluarkan emisinya tinggi ya. Kalau di Eropa itu karena mereka kan sebetulnya kan Eropa ini industrinya cukup besar, Bro. Mm-mm. Kemudian mereka mungkin penegakan hukumnya lebih ketat daripada di sini. Jadi ketika mereka melebihi dari cap-nya, mereka berkewajiban untuk mereduce, mengurangi. Nah, sebetulnya carbon offsetting ini kan istilahnya carbon offsetting. Ketika kita memproduksi emisi lebih besar daripada cap kita wajib untuk mengkompensasi dengan membeli karbon kredit milik orang lain. Jadi Hanya kita yang itu boleh ya. sebetulnya, gimana, Pak? Itu yang sebenarnya aneh. Betul, kita boleh mengeksploitasi sebanyak mungkin dengan catatan kita bisa membeli karbon kredit sebanyak mungkin gitu. Kan itu Sebetulnya carbon offsetting itu pisau bermata dua juga sebetulnya. dia mengeluarkan kalau banyak dia beli punya orang. Ya Iya, padahal betul. tidak pernah mengurangi karbon sebenarnya. Iya, Akhirnya karbon itu diperjualbelikan. Ya tetap aja merusak bumi ya tuh. Nah ini murah rasanya di sini misalnya murah rasanya itu bahwa ya akhirnya ya namanya orang kapitalistik ya. Kapitalis itu kan selalu ingin mengeksploitasi alam itu untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Kan tidak pernah bicara tentang seoptimal mungkin loh sekarang tuh. Semaksimal mungkin. Kata maksimal itu menjadikan greediness ya ke apa ya? Greediness-nya terus keserakahan. Misalnya gitu ya bahwa kita tuh buat kapal mesin tuh bisa menghasilkan 1.000, tetapi sebenarnya kebutuhan manusia itu cuma 100. Nah, dengan 100 tuh ya dia pasti tidak akan merusak karbon. Tetapi karena ingin mencapai apa ya tingkat keuntungan yang besar itu akibatnya terjadi jual beli itu ya diperbolehkan antar mereka kan. Nah kan yang namanya etika itu kan disepakati antar sama. Ya oke etikanya A atau B itu kan sepakat manusia. Ya kayak gini. Kan masalah karbon apa nggak pernah selesai kan saya lihat.
Kira-kira Indonesia itu ya kayaknya yang jadi korban kali kan. Coba sampai lihat yang jadi korban itu kan negara Asia, negara-negara sedang berkembang. Ya karena apalagi industri-industri yang menghasilkan karbon tinggi biasanya dipindahkan ke ini ke negara-negara sedang berkembang, Amerika Latin, apa di Asia Tenggara, Asia Tengah gitu. Kayak bahan-bahan kimia itu loh, Mas. Betul, Pak. Coba, coba diperhati lihat. Di Amerika Selatan itu masih banyak sekali industri-industri yang mestinya ada di Amerika sana, tapi ditaruh di situ. Makanya kalau kita ke Eropa itu memang udaranya bagus banget ya, bersih gitu. Tapi kalau kita ke negara ASEAN, apalagi Afrika tuh debunya luar biasa. Nah, Cina itu sekarang udah mulai bagus loh. Cina dulu 10 tahun yang lalu kan anu apa tuh selalu kayak diselimuti karena industri, diselimuti apa tuh Mas? Selimuti kabut ya, kabut putih gitu ya. Tapi sekarang saya lihat tuh udah mulai mulai bersih saya lihat dari gambar ya. Ya sampai pergi ke Eropa bersih bersih banget Mas. Australia aja masih bersih. Tapi Indonesia, aduh, debunya luar biasa. Kalau makanya tadi ya sebut mungkin bisa, saya takutnya kan ini kan masalah etika, etika. Pencatatannya tuh ya benar apa enggak ya kita nggak tahu juga ya Mas ya. Betul, Pak. Apalagi barangnya nggak kelihatan. Kan kayak abstrak loh. Ya. Akhirnya kembali pada karakter ya, karakter building dari bangsanya masing-masing. Tadi kan maka kemarin saya mengatakan bahwa membangun bangsa itu yang pertama kali yang dibangunnya adalah karakter, etika yang siapa yang ngomong etika itu. Yang karakter dulu. Setelah karakter baru baru ketahanan pangan. Eropa itu karakternya karakter Eropa ya kuat dan tentang panganan sudah kuat. Sehingga banyak pilihan-pilihan yang sehingga ketika dia membuat industrialisasi yang kira-kira menghasilkan karbon tinggi, dia pindahkan ke Amerika Selatan, gitu. Nah, mereka notabene membutuhkan uang yang kayak tadi negara-negara sedang berkembang kan yang artinya ada industri lalu diambil kan. Padahal efeknya ternyata ya cukup serius. Efeknya cukup serius saya lihat tuh. Hmm. Kecuali nanti kalau tadi itu karakter buildingnya itu bagus, kuat itu kemudian ketahanan makannya udah kuat ya, mungkin orang akan berpikir lebih terstruktur, lebih jernih lah kira-kira gitu. Kalau Indonesia saya nggak tahu nih kapan, nggak ngerti. Pembentukan karakter kita kan sekarang masih, kalau kita lihat dari perilaku apa yang terjadi sekarang itu kan karakter kita kan banget ya. Itu Mas. Ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu kan sebenarnya menunjukkan karakter kita loh, Mas. Mudah dibeli, mudah dia. Gitu. Ini menurut pandangan dia sih. Sampai orang-orang pemerintah akan dibeli. Saya tidak menafikan bahwa harus bersih dulu lah. Kalau di Indonesia itu isinya kompromi kok. Kan kita mengedepan kompromi, kekeluargaan, banyak itu kan. Nah ya kan banyak sekali kan proyek arisan, sing untuk kaya, bagi untuk kaya, kan biasa. Iya Mas ya, biasa kan kayak gitu tuh. Nah, tapi dari sudut kalau kita lihat dari ya, kalau dari perspektif bisnis formal nggak boleh sebenarnya, tapi kan terjadi juga. Ya kompromi-kompromi itu ya Indonesia, welcome to Indonesia. Indonesia itu selalu ada kompromi. Makanya cuma sekarang tuh bangun sebuah peraturan apa etika yang apa kompromi gitu itu penting. Nah ini yang nggak ada. Nah, akibatnya ya itu juga sekian triliun rapor juga karena nggak
Ya namanya juga penyimpangan. Kompromi itu juga penyimpangan kan. Oh, tapi kadang-kadang orang mengatakan bukan breaking the rule itu Pak, namanya binding the rule. Nah, bodoh kayak breaking the rule itu kan terus itu melanggar aturan. Ini binding the rule maksudnya binding the rule itu membengkokkan aturan tak, tapi menggunakan aturan ini untuk dibengkok di sini Pak. Oh iya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini sisi tambah sisi soal lima atau terus apa tergantung situasi yang ya, ya itulah. Nah, itu bangun kekeluargaan itu memang susah ya kita. Misalnya kalau kita di dalam satu keluarga, dalam satu keluarga kita nggak bisa sulit yang membangun hitam putih itu sulit. Selalu ada yang menjadikan kompromi-kompromi karena ada rasa kasih sayang tadi itu kalau dalam keluarga kasih sayang itu. Kalau kita tuh empuh banget ya. Nah, malah ngumpet. Gimana? Jadi semuanya tilgai sudah koi mas. Untuk titulnya sudah koi. Koi istilahnya lah kalau gitu. Hmm, ya. Oke, apalagi kok yang saya piano menang bayi gitu. Ini apa lagi? Ya karbon ini. Ah, kita tuh di level intelektual tuh bagus, datanya, prestasinya bagus ya. Tapi yang di level realita tuh kadang-kadang sedih ya kita. Ya, tiba-tiba karena banjir sidik langsung hilang. Itu kenapa hilang? Ah, yes. Ya, kalau jenengan masuk di realita di Kalimantan kan kerusakannya kan masif banget toh. Apalagi sekarang di Sumatera juga. Lalu orang kemudian orang menyebut wah Pak itu teori Pak prakteknya beda. Ya iya benar dong. Praktek teori prakteknya beda. Iya bener. Hmm. Step. Step ini udah. Hmm. Ingin bertanya, Nah, Prof. ini Itu pun Pak. mau bertanya, Prof, terkait perdagangan karbon yang dipresentasikan teman-teman tadi. Heeh. Ya, Ya izin. monggo. Siap. Ya monggo. Ya, jadi tadi sangat menarik ya topik yang disampaikan teman-teman ini terkait perdagangan karbon. Saya ini sangat tertarik juga dengan topik ini ya. Mungkin saya mau diskusi aja teman-teman ya terkait penerima manfaat perdagangan karbon ini. Nah, mungkin kalau salah satu contoh di kita itu kan sering mungkin kita dengar istilah tentang masyarakat adat ya. Misalnya di Sulawesi Selatan ini ada yang terkenal itu masyarakat suku Kajang itu bahkan dinobatkan sebagai penjaga hutan terbaik di seluruh dunia bahkan sudah mendapatkan gelar itu. Eh, Kalau dia secara menjaga lingkungannya itu ketika dia menebang satu pohon dia itu wajib menanam 3 pohon dan memeliharanya sampai tumbuh besar. Bahkan kalau ada Suaranya akhir hilang Mas. itu juga Hmm. harus menanam pohon juga sekitar 5 pohon. Halo, apakah kedengaran teman-teman? Dengar sekarang. Oh ya, Prof. Ya, terkait masyarakat adat, Prof ya. Terkait penerima manfaat perdagangan karbon ini. Nah, itu seperti apa ya ketika masyarakat adat dengan adanya isu perdagangan karbon ini, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari itu karena yang betul-betul menjaga hutan sehingga Indonesia dinobatkan sebagai negara tropis yang bisa menjaga hutannya segala macam kan salah satu perannya dari masyarakat adat. Mungkin seperti apa dari teman-teman yang sejauh teman-teman paham ya terkait hal ini. Monggo, dijawab. Mas, siapa? Oh ya, Mas Jopi sama Mbak Iva mau jawab? Saya masih belum ada, Mas. Mungkin kalau Mas Ridwan duluan boleh. Saya bantu jawab Mas ya. Ini Ya. balik lagi kan kita berangan-angan karena memang realitanya kan belum berjalan ya. Bahkan perdagangan karbon ini di Indonesia masih jadi
jadi mimpi lah ya, masih jauh lah ya untuk bisa benar-benar berdampak luas. Tapi sekali lagi perdagangan karbon ini kan dilakukan oleh elit gitu, oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang melakukan carbon offsetting. Kalau bagi masyarakat adat sebetulnya tidak akan bisa menerima manfaat secara langsung seharusnya. Tapi disitulah peran pemerintah seharusnya. Karena di dalam proses carbon trading tadi, itu kan ada pajak ya sebenarnya. Nah, pajak itu yang seharusnya di-deliver sebagian ke masyarakat adat tersebut. Sebenarnya konsepnya itu kan ketika kita punya aset besar, seperti yang tadi disampaikan oleh di paparan tadi, bahwa kita tuh memiliki aset yang besar, terutama hutan tropis tadi ya, kan itu menjadi aset. Kalau misalnya itu bisa diperjualbelikan di perdagangan karbon, bisa jadi kan kita memiliki pendapatan secara dalam tanda kutip cuma-cuma lah ya, cuma-cuma karena kita sudah memiliki aset tersebut. Dapat pajaknya, ya pajaknya itu yang dilempar ke masyarakat adat. Masalah teknisnya mau dalam bentuk insentif, mau dalam bentuk penghargaan semacam apa, mau di gaji bulanan, yaitu bisa diatur oleh pemerintah seharusnya. Jadi kesimpulannya pemerintah lah yang harus masuk ke dalam itu gitu. Jadi nggak bisa langsung dari perdagangan karbon terus dapat insentif apa, kayaknya tidak bisa sedirect itu Mas Andi. Itu menurut saya Mas. Ya, artinya masih ada kemungkinan juga ya dari masyarakat adat ini berperan menerima manfaat mungkin ya. Tapi tergantung dari perhatian dan regulasi pemerintah mungkin lagi ya, Mas Ruben ya. Betul Mas. Jadi ya kan secara langsung kan mereka bekerja, mereka tidak membabat itu terus tidak menjual sembarangan lah ya. Tapi Iya. mereka dapat menghasilkan valuasi kan sebenarnya, valuasi buat negara kan. Ya seharusnya secara bijak negara ya ngasih insentif entah dalam bentuk apapun itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Ridwan. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau ingin menambahkan nggak apa-apa. Ya, maka itu masyarakat adat, Mas. Masyarakat tradisional itu kan mereka tidak mengeksploitasi. Mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Kalau masyarakat modern itu mengambil sesuai dengan keinginannya, ya pasti merusaknya. Ya, kan? Kalau masyarakat adat seluruh dunia pasti mestinya dapat piagam penghargaan semua, dapat subsidi semua. Tetapi sejauh mana masyarakat adat itu dipertahankan di tengah modernitas sekarang ini yang bukan yang satu menginginkan, yang namanya ingin itu pasti eksploitasinya besar-besaran. Misalnya kayak di Papua itu harus dibuka apa kebun apa sawit Delak itu sawah. sekian puluh ribu juta hektar karena udah berpikir kapitalistik. Ada tuh nggak berpikir itu, ada itu hanya menggunakan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhannya, ya, kan? Makanya terjadi konflik antara masa tradisional sama modernitas. Yang satu itu berpikir berkelanjutan, sustainability, walaupun mereka tidak paham apa itu sustainability. Yang satu berpikir, yang kalau ini sekarang ada ngapain besok diambil sekarang aja karena apa? Berkira kompetisi. Kalau nggak aku ambil sekarang, besok diambil orang lain. Nah, makanya sekarang tuh harus ada duduk bersama. Di mana yang bisa dieksploitasi, di mana yang tidak boleh dieksploitasi. Ya malah muncullah hutan lindung itu. Nah, hutan lindung itu seberapa jauh hutan lindung? Kemarin hutan lindung aja diambil untuk perkebunan toh. Ya, sekarang sama Pak Prabowo diambil lagi. Oh, itu ternyata ya juta hektar itu diambil lagi ya tapi itu sudah dalam bentuk kebun sawit, cuman tampaknya dikalikan ke militer ya. Ya, nah, itu juga masalah juga nanti pengelolaannya piye wong ora biasa nyekel perkebunan. Nah, ya itulah tadi suku apa tadi Mas? Kajang Bapak. Ya itu Pak, itu banyak sekali yang di Sumatera juga ada, di Jawa, di Banten juga ada Banten juga Pak. suku-suku yang masih belum begitu banyak tersentuh oleh modernitas itu masih dia akan menjaga lingkungannya. Mungkin dia tidak menyadari kalau itu bagian dari penjagaan lingkungan. Karena
mereka hanya apa ya, hanya memakai sesuai dengan kebutuhan tadi itu. Ya. Kalau kita enggak ya. Sekarang bisa dibabat, ngapain nunggu besok? Nah itu akhirnya ngerusak sih. Kan kata Allah semuanya tergantung dari perbuatan manusia kerusakan ini. Ya udah, bahwa kerusakan di bumi itu kan disebabkan oleh manusia, bukan binatang, tuh. Bukan hewan, ya manusia. Nah, makanya kalau di Islam tuh kamu tuh jadi khalifah fil ard, sebagai penjaga di alam semesta ini, penjaga supaya tetap dalam koridor rahmatan lil alamin. Perintahnya begitu. Tapi karena yang menguasai dunia itu bukan orang punya agama, ya wes rahmatan lil alamin itu apa tuh Pak? Nggak paham tuh. Nah, nah, cuman sekarang orang sadar bahwa butuh keberlanjutannya. Sedangkan rahmatan lil alamin itu keberlanjutan itu kan. Nah, cuma sekarang kan sudah terlanjur orang terbiasa hidup serakah, hidup kudu itu wah kudu misal duit kudu kurang triliun, 100 triliun, padahal tidak dipakai untuk apa-apa. Gitu. Kan cara berpikir itu kan iya wis, waras orang kira-kira itu. Hmm. Dalam konteks keadilan itu semuanya makmur kita, tapi tidak berlebihan. Yo beli mobil, apa bisa beli mobil lah. Kan jadi kan ketika transportasi itu gampang lancar, karena kita nggak perlu bikin duit mobil. Agak lancar ngapain? Ya toh? Saya tanya di orang barat itu, kamu kok nggak beli rumah? Ngapain beli rumah? Kan semuanya udah tanggung pemerintah. Anak-anak tanggung pemerintah. Nah, sekarang kamu nyewa hotel, ya saya nggak di hotel aja tiap sampai mati. Di hotel saya tidak perlu ngurusi listrik, tidak perlu ngurusi kebun, gitu. Kita pikir mereka ini dia enggak. Nanti tua mas mikir, iki tuku lemah gua kain, gua si A, gua si B, gua si C, tuku ini, tuku mobil untuk iki, untuk ini, waduh. Nanti tua mikir, mikir how to collect apa properti. Jadi cepat mati. Orang Indonesia jadi apa? Awet nom mas, awet nom karena saat dulu itu wis mati, tadi nom terus. Udah. Ya. Makanya mindset ini yang harus berubah. Keberlanjutan itu kita konsepnya ngerti, semua tahu. Nah, tapi kan ada mindset yang berubah. Filosofi dasarnya itu harus berubah. Kalau enggak kan susah. Kayak itu tadi, masa tradisional tadi itu. Bisa nggak kita masa modern itu mengambil kebutuhan bukan mengambil keinginan? Ya oke, tidak perlu keinginan tapi yang hasanah Pak. Wah, sampai hasanah. Ya wis apa-apa nganggo hasanah. Hasanah itu ora oke-oke ya sesuai menyeimbangkan. Ya. Mungkin hasanah eksploitasi hasanah itu tetap membangun keseimbangan sesuai dengan kebutuhan manusia yang ada di dunia ini seperti itu. Nah, cuman orang berpikir itu wong piro yang tidak punya agama kan nggak mau mikir wah hidup cuma sekali Pak, ngapain udah gua aneh. Nah, itulah benturan akhirnya Huntington mengatakan di akhir zaman ini nanti akan jadi benturan peradaban. Ya, yang satu mempertahankan kontinuitas, yang satu membela eksploitasi tadi. Nah, di zaman sekarang mungkin sudah mulai mulai anu nih, mulai muncul itu. Ya,
kesadaran untuk membangun keberlanjutan, green itu sebenarnya kan sudah mulai muncul kan, akan jadi benturan ke depan antara orang-orang yang memang pikirannya yang golek duit oke-oke, yang satu berpikir piye caranya membangun keseimbangan di alam semesta itu. Kalau di kalau di Huntington itu disebutkan ya nanti yang berhadapan benturan antara Islam dan kapitalis itu. Saya nggak tahu ya kok sekarang tuh ada yang futuristik sama Mas Cina kayaknya. Cina itu loh. Siapa sih Mas orang hidupnya di Kanada sama. Orang menyebutnya profesor-profesor itu loh. Tahunya cuma Hmm. Jackie Chan, Pak. Siapa? Bisa. Tahunya cuma Jackie Chan, Pak, kalau orang Cina, Pak. Cek. Profesor Zhang. Profesor Zhang. Zhang, Pak. Iya, Pak. Profesor Zhang itu loh. Itu bagus itu anunya. eh, Analisisnya dengan perspektif dia keluar dari cara berpikir teori teori sekarang, dia ngambil dalam perspektif yang lain, keluar dari out of the box. Eh, Cara box kotak yang biasa orang menggunakan dalam berpikir. Memang rata-rata orang itu dia selalu mulainya dari ontologi, Mas, ontologi epistemologinya. Dia mesti kuat itu. Mula bukannya ilmu, bicaranya ilmu digulai, mencari cara ilmu itu dijelaskan itu ontologi dan epistemologi. Menarik kalau si kalau Profesor Zhang itu bagus. Anda ikuti Profesor Zhang itu bagus itu. Tapi kalau si siapa? Kalau Rocky Gerung itu kan hanya habis untuk padu neng TV ya, urusan politik. Padahal kan di tapi di Indonesia itu sebenarnya banyak yang orang bisa berpikir bagus ya. Misalnya orang-orang yang masa tradisional itu eh, masyarakat yang memang sampai sekarang masih tetap mempertahankan apa ya lingkungan itu ya. Karena tadi itu saya katakan bahwa mereka tidak menolak industrialisasi. Misalnya kayak di masyarakat apa Banten yang di tengah itu Baduy, Pak. masyarakat Baduy itu kan menolak industrialisasi. Ya kalau ada semuanya kalau ada industrialisasi itu pasti eksploitasi nggak ada lagi. Di sukunya yang Sulawesi itu pasti akan menolak itu. Ya. Nah ini yang perlu dicari dari keseimbangannya. Biar cara nih ya ada perdagangan, ada kesejahteraan, ada rasa keadilan. Nah ya gue ikutnya DPR yang kutunya pinter-pinter tenan. Nah, kalau jadi pun semua baik semua begitu DPR kan. Kalau mikir itu lalu kemana-mana Mas. Coba. Jadi paling tidak kita tuh sudah mulai melangkah, sudah mulai bagus lah. Memang tidak bisa sempurna, langsung sempurna dulu baru baru apa tuh baru dijalankan, dieksekusi. Tapi mulailah ini mulai ya, ada nanti berubah pimpinan dan hijau itu enggak, saya kira ketika nanti ada bencana yang luar biasa baru mikir oh, kita perlu sebuah keseimbangan alam. Itu iya, dianom sih nanti. Karena kan daerah-daerah kita ini kan daerah-daerah yang serawan dengan bencana alam. Misalnya kayak air bawah tanah itu kalau diambil terus entah itu kan bisa bolong kan Mas. Sehingga dia terjadi pergeseran kan kalau diambil terus. Ya, ya kecuali di anu ya zam-zam ya. Zam-zam itu di Jigo itu serang entek.
Berarti kan mujizat ya beda lagi lah. Ini perhitungan yang ditunjukkan ini perhitungannya siapa ya, Mas? Siapa itu? Orang dari luar atau dari Ini di orang Indonesia, Indonesia Pak. itu? Di Bursa Efek Karbon Indonesia, Pak. Ini seperti neraca, Hitungan-hitungan yang sampai tunjukkan ini loh. ya dari Bursa Efek Karbon Indonesia, Pak. Itu hanya Oh ini anu mereka ya perdagangan memang karbon ada saja. organisasinya sendiri ya. Betul, Pak, sudah dikoordinir oleh pemerintah sebetulnya melalui Bursa Efek Karbon. Cuma jumlah transaksinya masih kecil. Oke, bagus. Terima kasih ya Pak Ridwan dan siapa tadi? Mas Sama Jody dan Pak. Mbak Iva. Oke, Pak. Berdua ya tadi ya. Bertiga, Pak. Oh bertiga ya. Udah. Sama Terima Mbak kasih ya. Nur Pak. Kofifah, Pak. Ini isunya bagus ini. Nanti tak gunakan untuk diskusi di tempat lain juga S1. Tak mau S1. Oke, maturun ya. Saya izin nanti tak pakai data-datanya Iya, Pak. Baik, Pak. untuk memberikan aku supaya punya wawasan. Saya kira rada paham. Ini itu belakang itu ini oh, itu api di belakangmu itu loh. Yang saya kerjakan, Pak, jembatan kaca dan Mahi Di mana itu? di Bogor, Pak. Oh di Bogor. Iya. Udah selesai belum tuh? Bulan ini Iya. selesai. Jembatan Terakhir layang bulan loh ini. ya. Jembatan layang loh. Ini jembatan suspension, Pak. Jembatan gantung. Yang jembatan gantung ya. Iya. Pakai beton bang enggak tuh? Beton hanya Oke, dipilangin saja, tapi pakai kabel utamanya, Pak. pakai kabel ya. Iya. Kenapa ada pakai? Oh karena anu ya. Karena Karena ada benangnya desain panjang. kayak gitu yang paling sulit ya. Biayanya tinggi kalau nggak pakai gantung ini. Betul, Pak. Api ya. Tiga sing api, no, jadi pariwisata. Memang untuk pariwisata nih, Pak, rencananya. Iya, untuk wisata. Karena Iya. bagus, menarik. Yes, good. Ya, Bogor masih hijau ya. Matur nuwun Pak Ridwan ya, dan semuanya terima kasih ya atas. Jadi kita kurang satu kali lagi ya. Iya, Pak. Kurang Nanti satu kali ujiannya, lagi. ya ujiannya anu ya, take home aja ya. Nulis paper lah. Take home. Masuk ujiannya apa itu. Maka dia enggak paper aja, bikin paper aja. Ya tentang isu-isu Ya. yang terserah sampai lah isu-isu tentang inilah keberlanjutan tahun yang dikaitkan dengan Indonesia tuh kamu. Terserah apa wae untuk tapi dari hasil pemikiran kita yang terstruktur, konseptual gitu. Ya. Ini matur nuwun untuk semuanya ya atas perhatiannya. Semoga ya, tetap sehat semua, tetap berlanjut ya bekerja seperti biasanya dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Besok apa yang kira-kira yang mau dibahas terakhir? Belum, Pak. Belum ada. Nanti surprise aja, Pak. Oh iya, dah. Ikan itu ikan apa itu di belakangmu ini? Ikan mas, Iya, ikan Pak. apa itu? Yang belakangmu tuh banyak ikan tuh. Kalau kalau saya pribadi tertarik ke anu, Pak, di atasnya sustainability development aja, Pak. Regenerative sustainability ada, Pak, istilah baru. Ya, Tapi oke. nanti saya diskusikan dulu ke teman-teman, Pak. Silakan, silakan. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Ini saya udah ditinggal orang kantor. Tapi di kampus. Ya, Pak Tunun atas Terima kasih, perhatiannya. Pak. Terima kasih, Bro. Ya, terima kasih. Itu tolong dimasukkan ke WA grup ya Pak ya, Pak Ridwan.
Nggih, Prof. PPT-nya taruh di WA Group. Nggih. Iya, betul. Iya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.